Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Latsar, peserta yang berbahagia. Setelah mempelajari pokok bahasan pertama terkait konsep efektif, efisien, inovasi, dan mutu, kita akan mempelajari pokok bahasan yang kedua, yaitu nilai-nilai dasar orientasi mutu. Pertanyaan kunci kita, ya, saat ini di era keterbukaan, di era persaingan, ya, pemerintah berdaya saing dengan swasta, sektor swasta. Terlebih badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang juga melayani masyarakat, ya, masyarakat juga bisa memilih mau providernya pemerintah atau swasta, mau naik Garuda Indonesia atau naik Lion Air misalnya, mau menggunakan Pertamina atau bahan bakarnya Shell misalnya. Nah, tentu pilihan inilah yang kemudian kita harapkan masyarakat memilih layanan pemerintah, ya, karena harapannya adalah dinilai berkualitas dan lebih baik, ya, baik dari sisi aspek produknya, prosesnya, dan lain sebagainya. Termasuk mau pilih profesi PNS atau swasta, gitu kan. Nah, pertanyaan sehingga bagaimana mutu pelayanan publiknya dari organisasi atau penyedia layanan tersebut, ya, sehingga masyarakat memilih kita, memilih pemerintah, gitu ya. Nah, ini sehingga ada konsep yang namanya manajemen mutu, ya. Latar belakang manajemen mutu hakikatnya ada di dalam persepsi masing-masing individu, ya, persepsi masing-masing masyarakat. Sehingga ketika ditanya ke masyarakat A, mungkin persepsinya akan berbeda menilai dari masyarakat yang B, ya. Namun mereka punya standar, ya, standar kepuasan, standar pelayanannya, ya kan. Nah, sehingga mutu satu produk pelayanan kita itu pasti dirasakan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Namun mutu perlu dikelola, ya, sedemikian rupa sehingga persepsi orang terhadap mutu yang kita berikan, ya, produk yang kita hasilkan, pelayanan yang kita berikan itu semua seragam, ya kan. Artinya memang ternyata pelayanan dari instansi kita memuaskan, ya. Nah, ada namanya konsep dikenal total quality management. Nah, inilah satu konsep untuk menstandarkan mutu, ya. Nah, peserta Latsar yang berbahagia, total quality management, ya, seperti yang kalian telah tonton videonya pada saat pembelajaran mandiri, ya, atau asinkronus, ya, bahwa total quality management itu terdiri atas kegiatan perbaikan yang harus berkelanjutan, di mana mereka akan melibatkan, organisasi itu harus melibatkan setiap orang, ya, dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi, ya, secara total meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi, ya. Artinya misalnya ada pimpinan dari organisasi, mereka beliau-beliau ini harus bekerja secara teamwork, ya kan. Nah, sehingga baik itu antara kepala OPD, kepala instansi, bahkan sampai ke tingkat kepala daerah, mereka semua berkolaborasi, ya, secara internal dengan anak buahnya, dengan kita semua, ya. Nah, sehingga target kinerja itu harus meningkat, ya. Nah, dalam konsep TQM atau Total Quality Management dikenal 5 pilar, ya. Pilar yang pertama yang menjadi porosnya adalah organisasi. Kenapa organisasi? Karena organisasi merupakan rumah, ya, rumah produksi kita, ya kan. Nah, sehingga kalau organisasi yang diwakili dari struktur organisasinya itu sudah tepat fungsi, tepat strukturnya, bisa mengakomodir kebutuhan dari pelanggan, ya, dari struktur yang ada, maka insya Allah itu akan baik, ya. Kemudian produk ini merupakan hasil akhir sebetulnya, tapi ketika organisasi kita harus berorientasi pada hasil akhir, bagaimana sih sebetulnya produk yang diharapkan oleh masyarakat kita, ya, dari pelayanan dari institusi kita. Nah, berangkat dari kualitas produk inilah yang dikenal dengan istilah zero default, ya, nol kesalahan dari produk itu. Artinya kalau misalnya produk KTP, ya, KTP ini kalau sudah diterima oleh masyarakat, maka harapannya adalah jangan ada kesalahan, ya, jangan sampai ada salah cetak, ya, salah alamat dan lain sebagainya. Itu repot, ya. Maka akan terjadi proses pemborosan kalau produknya salah, pasti akan cetak ulang, ya. Nah, kemudian pilar yang ketiga adalah proses. Nah, proses ini untuk menghasilkan produk tadi, ya. Proses yang lebih cepat dan tepat, ya, ini yang diharapkan. Artinya masyarakat semakin saat ini, ya, di era digital sekarang, mereka mengharapkan proses pelayanan mereka dapat produk pelayanan itu dengan cepat, ya kan, tapi juga tepat.
nggak boleh salah gitu kan. Sehingga proses semakin cepat semakin baik ya. Kemudian pilar yang keempat adalah komitmen. Nah, komitmen ini yang kemudian harus dimiliki oleh semua orang di dalam institusi kita ya, di dalam institusi pemerintahan. Jadi semua orang dari mulai CPNS ya kan, sampai ke pimpinan tinggi, bahkan sampai outsourcing, petugas P3K ya, ASN, itu semua harus memiliki satu komitmen yang sama, yaitu target kinerja. Itu yang terpenting ya. Kemudian pilar yang kelima adalah pemimpin. Nah, ini leaders ya kan. Pemimpin itu bisa dilahirkan dan bisa diciptakan, dibuat ya kan. Artinya apa? Seseorang yang diberikan amanah kepemimpinan, maka dia harus mampu belajar ya, sehingga nanti dia bisa menjadi pemimpin yang bukan semata-mata pimpinan, tapi pemimpin ya kan. Dimana kalau pemimpin itu adalah ketika dia menempati satu jabatan, maka akan ada perubahan ke arah yang lebih baik dari jabatan itu ya, atau dari organisasinya, atau dari lingkup tugasnya ya. Nah, inilah tantangan bagi para pemimpin kita, bagaimana mereka mampu membuat hal yang lebih baik dari yang sebelumnya ya. Ketika dia di periodenya, maka dia harus lebih baik dari periode yang sebelumnya atau dari orang lain yang sudah mendahulunya ya. Itu adalah 5 pilar TQM.